Seminggu setelah itu Pak Kamil Ditindaklanjuti. Jadi saya berpikir menjembatani Penyambung penyambung aspirasi. aspirasi itu memang harus ada di antara kita. Kita nongkrongnya di wali kota. Mereka lihat saya di jalan lagi gara-gara badan singgah. Mas Udin. Torang lihat ini ada baliho. Kau ini apa? Pilih ini. Petarung atau penjudi. Seorang Mas Udin masuk di lembaga legislatif untuk tahap awal. Kemudian dari sana nanti insya Allah berpikir lagi bagaimana menjadi eksekutor. Karena menyuarakan saja belum cukup dan harus melakukan eksekusi. Karena kita melihat realita yang terjadi saat ini, terlalu banyak orang yang menyuarakan, tapi sedikit orang yang mengeksekusi. Bagaimana pandangan Pak Mas Udin soal yang kita diskusikan tadi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Malam ini di studio kedatangan tamu, seorang tokoh yang banyak mengabdikan dirinya di dunia kerja-kerja sosial, kemudian sebagai dosen, dan terakhir masuk dalam ranah yang lebih luas lagi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Beliau adalah Mas Udin Raja, Sarjana Sains Terapan dan Magister Kesehatan. Selamat datang di podcast Kabar 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di podcast 68 bersama Haji Kamil AR. Terima kasih Pak Kamil. Ya, Pak Mas Udin, sahabat lama, kita masih ingat bagaimana tahun 87-an ke atas kita masih banyak berkomunikasi. Ketika itu Bapak adalah seorang tenaga kesehatan. Bisa diceritakan siapa sebenarnya Mas Udin Raja? Mungkin bagi saya dan teman-teman lain tentunya sudah tahu siapa Bapak. Tetapi masyarakat yang ada di luar sana ingin mengenal lebih detail. Silakan Pak diceritakan. Oke. Makasih Pak Kamil. Saya Mas Udin, dikenalnya sebagai Mas Udin Raja, baik di dunia sosial maupun di dunia kemasyarakatan. Di media juga saya menggunakan nama Mas Udin Raja. Saya anak Kaili, lahir dan besar di wilayah Kabupaten Donggala, khususnya di Kecamatan Sindue di Toaya. Ya. Menempuh pendidikannya saya ke Donggala Pak Kamil. Waktu itu mulai SD, SMP, masuk ke SLTA itu di Donggala mulai tahun-tahun 70-an sampai 80-an. Kita mulai ketemu itu ketika di Palu awal-awal 80-an Pak Kamil, waktu di Mamboro. Ya. Saya dan Pak Kamil dengan beberapa kawan kita yang masih sekarang, masih ada juga kakak di Mamboro. Itu 82 atau 83 kita mulai itu. 83 ke atas. 83 ke atas sampai 87. Saya selesai di Mamboro dulu dengan Pak Kamil itu di sekolah perawat Pak Kamil. Ya. Selesainya 84-85. Terus saya langsung diminta pertama dulu kami 10 orang tenaga kesehatan istilahnya yang terpilih untuk membuka rumah sakit Madani itu Pak Kamil. 10 orang kami dulu di Madani itu. Ya. Jadi saya sempat sekitar 6 bulanan di Rumah Sakit Undata di Palu. Setahun terakhir 86-87 itu kita sudah di Madani itu. 87 saya berkesempatan diundang ke Dinas Kesehatan itu ditawarkan untuk sekolah. Ya. Jadi sekolahnya kerjasama dengan IKIP Makassar 89. Kita mulai demo-demo helm dulu. Saya sudah mulai terkontak dengan demo-demo itu. Ya. Mulailah saya di IKIP Makassar karena tidak berkelanjutan juga. Saya sempat setahun.
saya pulang. Saya pulang karena itu sudah terjadi demo di UMI, di IKIP. Nah, saya kembali, saya lanjutkan pekerjaan Pak Kamil. Tetap sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat. 89 ke 90 saya kembali disuruh oleh Dinas Kesehatan. Mas Udin, daripada di Palu, lebih bagus kau sekolah. Ya. Saya sekolah 90 sampai 93 itu di Akademi Perawat di Jakarta. Di Jakarta ternyata seperti itu juga, mendapatkan kawan-kawan yang memang sukanya di jalan. Ya. Akhirnya saya sempat masuk ke Himpunan Mahasiswa Islam, pengkaderannya mulai dari basic. Tahun 94-95 saya balik. Saya bergabung masanya kita waktu itu almarhum Rafli Rahmatu, Pak Kamil masih ingat, KNPI. Ya. Simon Lamasipato almarhum, Olumsa yang sempat jadi camat dan kadis di Parimo, Pergi Mutong. Saya mereka ajak bergabung di KNPI. Akhirnya kita bisa mewakili Sulawesi Tengah. Saya sudah mengikuti kongres. Saya bisa masuk ke Kosgoro pada saat itu. Saya berpikir teman-teman percaya saya bisa di posisi sekretaris pada masa itu sudah luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman bertanya, Mas Udin sebenarnya arahmu ini kemana? Karena rata-rata teman-teman yang masuk organisasi pasti terakhirnya di dinas, jadi kepala dinas lah, masuk ke DPR. Saya tetap saja di Memboro pada saat itu Pak Kamil. Makanya kita sering ketemu dan akhirnya melalui Pak Kamil juga saya ingat saya sudah mulai rajin dulu menulis. Ya. Karena Pak Kamil salah satunya yang mendorong saya selaku sahabat. Itu juga dulu masa-masa teman di PWI sebelum Pak Kamil jadi ketua masih Pak Kamil ingat Anton. Ya, Anton Santoso. Ada satu orang tua kita juga yang di Talise dulu. Mereka itu semua lah masa-masanya saya ingat kita dari mercusuar, ya saya masih ingat itu. Tahun ketika saya kembali itu Pak Kamil, saya sudah aktif di selain KNPI, saya di Kosgoro, terus kegiatan sosial seperti tadi di KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, kemudian di Yayasan Kanker, terus saya aktif lah keliling-keliling sampai tahun 99 ke 2000 Kementerian Kesehatan menawarkan lagi ke saya, Mas Udin ada beasiswa tapi jangan kuliahnya yang dekat. Kemana? Dia bilang sampean harus ke UNAS dulu 97, 98 saya masuk ke Unhas. Cuma karena saya bukan background dokter tapi di Fakultas Kedokteran. Saya ngambil program bagaimana karena saya dasarnya memang dari Madani, kesehatan masyarakat khususnya untuk keperawatan kesehatan masyarakatnya, khusus untuk jiwanya. Sepulang dari itu tiba-tiba kesempatan itu ternyata selalu yang baik-baik yang saya dapat Pak Kamil. Baik-baik. Saya ditawarkan lagi untuk sekolah mendapat beasiswa. Akhirnya saya memilihnya ke UI. Bayangan saya ketika ke UI selaku anak Palu, anak Tokaili yang tidak ada yang dikenal, tidak ada teman, kita harus bisa bersaing di sana. Saya ngikut tes, alhamdulillah lulus Pak Kamil. Jadi 2000 saya sudah langsung untuk S2-nya di UI. 2002 saya kembali aktif lah diangkat untuk menjadi dosen sampai saya purna di 2022. Ya, Pak Masudin, berapa lama mengabdikan diri sebagai tenaga kesehatan dalam tugas fungsional dan peralihan dari fungsional ke struktural itu? Iya, oke. Jadi Pak Kamil di Madani sendiri hampir setahun saja dengan pasien. Ya, kalau kawan-kawan lain itu bertahun-tahun biasa. Oke. Selanjutnya saya karena sekolah-sekolah, akhirnya saya
mengikuti saya pernah di IKIP Bandung 6 bulan untuk mengambil akta mengajarnya Pak Kamil. Nah, selain saya akta mengajar dari akta 3 sampai ke akta 4 sampai kita melalui profesi juga untuk dosen. Kalau dihitung Pak Kamil, saya jadi ASNI itu pegawai negeri itu usia 19 tahun Pak Kamil. Jadi Pak Kamil ketika keluar dari perawat langsung keluar dengan SK. Iya. Karena saya ingat dulu karena sekolah perawat itu dihadir untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Benar, Saya Pak. juga pernah ikut itu kan. Jadi saya tahu. Jadi ketika kita tamat SK itu tinggal sudah menyusul diangkat dengan golongan pangkat 2A. 2A, benar, Tinggal benar. pilih mau tugas di mana, di Iya. Lambunu, di mana daerah-daerah yang daerah-daerah terpencil, ya. yang membutuhkan tenaga kesehatan ketika itu. Jadi betul ketika umur 19 Pak Masudin sudah jadi pegawai negeri dengan pangkat golongan 2A. Pemirsa, menarik sekali dialog ini. Jangan kemana-mana, tonton terus podcast Kabar 68. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng serta berikan komentar agar Anda terus terupdate dengan konten-konten baru kami. Pak Masudin, dalam perjalanan hidup kan seorang anak kampung tidak ada yang berharap seperti Mas Udin saat ini. Kan anak kampung yang tidak punya koneksi, yang tidak punya teman-teman orang tua pejabat, tapi kan ada semangat yang dimiliki oleh seorang Mas Udin, putra Pantai Barat ya. Bahwa kita juga harus bisa jadi orang. Karena kesempatan sukses itu bukan hanya milik anak-anaknya pejabat, anak-anaknya orang mampu, tetapi orang susah juga punya kesempatan sepanjang dia punya mau dan punya tekad yang kuat. Kemudian apa yang ada di pikiran Pak Masudin ketika peralihan dari fungsional ke struktural? Kan itu kan banyak yang bisa diharapkan, misalnya sebelum jadi wakil dekan. Iya. Apa dalam perjalanan karir itu? Oke. Ketika saya setelah jadi dosen diminta lagi untuk mengikuti asesmen Pak Kamil. Kami diuji siapa yang layak menjadi direktur sekaligus untuk menjadi wakil direktur. Pak Kamil ingat dulu kita masih akademi perawat Pak Kamil. Iya. Ya, jadi akper pada saat itu di Mamboro. Saat di Mamboro itu teman-teman memang yang kakak-kakak yang memang mereka sudah pejabat. Saya sudah bisa menjadi pudir istilahnya, pembantu direktur. Iya, membidangi kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan ini menurut saya tantangan sekaligus menyenangkan. Membawa anak-anak, membawa mahasiswa yang seperti Pak Kamil sampaikan tadi, kita ini kan dari wilayah yang Sulawesi Tengah dan hampirlah wilayah timur masuk. Nah, jadi membawa mereka ini ya semangat tersendiri untuk saya. Nah, selanjutnya ketika masuk kita peralihan ke Politeknik Kesehatan pun demikian Pak Kamil. Jadi kami harus ujian. Saya ingat beberapa orang yang mengusulkan dan diuji, alhamdulillah saya masih bisa lolos sampai ke 4 besar itu. Akhirnya kita ditetapkan. Ada yang jadi direktur, itu sudah di 2014 Pak Kamil. 2014 sampai 2018, kemudian 2018 sampai kita terakhir 2022 ini. Ujian 2 kali ini Pak Kamil, saya menganggap, wah kenapa saya lolos terus? Ujiannya melalui Kementerian Kesehatan, sekaligus teman-teman yang membidangi kependidikan. Ya, kami ujiannya waktu itu dipusatkan di Makassar untuk wilayah timur. Asesmen mungkin yang teman-teman mungkin dengar mungkin pada saat sekarang ketika itu ya kami ini sudah melakukan sejak 10 tahun lalu seperti itu. Nah, kemudian Pak Kamil, dari perjalanan itu saya anggap menjadi dosen ini ya bagus. Namun ketika saya biasa membawa mahasiswa ke lapangan, ini pengalaman yang rata-rata kawan-kawan saya yang diajak ngobrol,
Demikian juga teman-teman ketika saya memberikan diundang pelatihan-pelatihan, ada beberapa lembaga, misalnya yang teman-teman di dinas pendidikan, teman-teman di badan kependudukan, termasuk transmigrasi, nakertrans, pemuda olahraga. Rata-rata mereka mengatakan, Pak Masudin, kalau Komyu ini sudah purna nanti, bagus Komyu ini, ke DPR saja Komyu. Itu bukan nanti pada saat saya mau dekat pensiun, jadi beberapa tahun bersamaan itu. Jadi itu menjadi mengiang di benak saya, sehingga ketika ini riwayatnya, waktu itu istri saya sakit, saya bercerita bersama keluarga. Bagaimana kalau saya istirahat? Karena dengan masa kerja lebih dari 30 tahun itu Pak Kamil. Yeah. Jadi pada saat itu ya sudah 30 tahun kan, kalau sekarang 39 tahun, 38 tahun. Jadi istri saya setuju, bilang istirahat saja. Supaya saya bisa merawat istri saya. Ternyata di tahun 2000 itu Allah berkehendak istri saya wafat, tapi saya kan sudah telanjur cerita bahwa saya memang akan istirahat dari dosen sekaligus jabatan yang diemban di Politeknik Kesehatan itu. 2022 akhir Pak Kamil, ketika saya menunggu SK saya itu, saya kaget beberapa kawan-kawan kita yang lama mengontak saya. Pak Maksudin, orang dengar Komyu ini istirahat. Kalau Komyu berminat dan mau, masuk ke partai saja Komyu. Saya tidak mengiyakan, karena memang saya tidak punya channel siapa di partai. Ya seperti itu. Kemudian selaku teman sahabat, boleh jadi teman-teman banyak. Jadi mereka ada di mana-mana. Di samping yang kita berikan pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan tadi. Salah seorang ponakan saya, ternyata dia di salah satu partai, saya tidak bisa menyebut partainya, mungkin di tempat ini. Iya. Oke. Dia ternyata diskusi dengan mereka yang ada. Dia bilang ada paman saya, ada kakak saya. Ternyata di survei Pak Kamil. Survei itu mereka menanyakan, loh kalau Masudin Raja ini, dia ini ya ditahu dia ini, karena ternyata ada di mana-mana. Iya. Dia kontak saya, dia bilang, Kak Masudin, kalau Komyu berminat, datang saja, main saja Komyu, diskusi, cerita-cerita. Di akhir 2022 kemarin itu, saya belum kepikiran Pak Kamil. Akhirnya karena sudah mereka intens, mereka ajak, sudah berkunjung juga, saya juga mereka ajak, saya mengiyakan. Ya. Dasarnya Pak Kamil, saya cerita tadi, saya kan biasa bawa mahasiswa, baik ke beberapa kabupaten maupun di wilayah kita sendiri, di Donggala dan Sigi. Salah satu contoh itu, tenaga kesehatan, meskipun sudah ditempatkan pada beberapa desa, tetapi ternyata mereka itu tidak betah dan tidak asli di daerah itu, sehingga mereka biasa minta pindah. Ya, itulah problem yang ada saat ini. Misalnya, kenapa tenaga kesehatan misalnya atau tenaga guru itu bertumpuk semua di pusat-pusat kota. Padahal sementara wilayah pengabdian itu ada di pelosok-pelosok yang ada jauh di sana. Itu adalah salah satu persoalan saat ini Pak Masudin. Jadi dengan pengalaman 39 tahun menjadi ASN dan melahirkan begitu banyak kader kesehatan, kemudian kader kesehatan itu menangani begitu banyak pasien, jadi tidak ada salahnya misalnya Pak Masudin ini sangat dikenal, tokoh publik yang ada di mana-mana, kemudian bisa merambah dalam semua lini kehidupan. Jadi memang pantaslah Bapak harus menjadi
atau memasuki area wilayah yang bisa mengabdikan diri untuk kepentingan lebih orang yang lebih banyak. Apalagi dari experience yang ada, dari rekam jejak, Pak Masudin ini adalah sudah ada di DPR jalanan ketika itu. Jadi inilah bakat yang harus inilah bakat yang harus ditindaklanjuti agar betul-betul kesampaian. Tapi ada satu catatan, misalnya antara profesi dan tugas-tugas yang mulia yang sudah dilakukan oleh Pak Masudin tidak terlepas dari pengalaman ketika membawa rombongan mahasiswa ke daerah-daerah terpencil, bahwa di sana ada persoalan yang perlu disuarakan. Benar. Tetapi yang harus kita ingat, misalnya legislator itu bukanlah eksekutor. Jadi kita hanya mampu menyuarakan, entah itu dieksekusi atau tidak, terserah eksekutif. Ini kan jadi persoalan. Jadi ketika dari ruang nyata, ASN itulah ruang nyata dia. Jadi apa yang harus besok apa yang harus dilakukan, kemudian targetnya sampai di mana, sekarang memasuki ruangan yang cukup luas dan banyak persoalan dan tantangan di sana. Bagaimana menyikapi persoalan itu? Menarik Pak Kamil. Saya banyak belajar dari Pak Kamil. Selaku sahabat, biasa saya juga bermain dulu di radar. Ada satu yang menarik pada saat saya biasa membawa mahasiswa itu, Pak Kamil. Menariknya seperti ini. Jalan yang ditempuh ke wilayah itu memang sudah diperbaiki. Ini saya ingat sekali itu. Ketika sudah diperbaiki, ternyata seperti biasa belum maksimal jalan tersebut. Maka masyarakat menyampaikan, kan biasa kalau masyarakat di kampung, di pelosok, siapapun yang datang, apalagi dia anggap bisa dia bersuara, dia sampaikan ke kita. Jadi mereka bercerita, Pak Masudin, boleh enggak dikasih sampai ke siapa ini? Saya karena terbiasa sudah motret-motret itu, Pak Kamil. Saya turun itu cuma saya foto itu jalan, Pak Kamil. Ketika saya foto, maka saya naikkanlah di Facebooknya saya. Ternyata ditanggapi. Siapa yang menanggapi? Teman-teman kita juga yang memang sudah menempati posisi mereka adalah pejabat. Masudin, di mana itu? Oke. Saya ketika ditanggapi seperti itu, saya bilang, wah berarti ketika kita menyuarakannya juga secara bagus, menyampaikannya juga tidak dengan bermacam-macam ini, orang akan berpikir. Jadi saya langsung telepon. Saya bilang, kami beritahu siapa dulu teman-teman yang kebetulan dapat di atas itu. Dia ulang lah itu. Masyarakat meminta itu. Seminggu setelah itu, Pak Kamil, ditindaklanjuti. Jadi saya berpikir menjembatani penyambung aspirasi itu memang harus ada di antara kita. Dan kenapa saya mengatakan saya bisa ke situ? Yang pertama, Pak Kamil, saya ketika mengambil konsentrasi S2 itu saya memang masuk ke promosi bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi berkaitan dengan hal-hal yang seperti tadi. Oke. Yang selanjutnya pekerjaan-pekerjaan itu karena saya pikir mereka percaya sehingga dia sampaikan. Tidak butuh waktu yang lama, meskipun mungkin pengalamannya kecil, tapi membekas di benak saya. Akhirnya setelah saya muncul, Pak Masudin, mereka perbaiki ulang itu. Saya bilang, saya tidak tahu, padahal saya cuma sampaikan di media seperti itu. Itu kejadian sekitar 6 tahun lalu sebelum kita gempa. Nah, berkaitan juga tadi dengan tenaga kesehatan. Secara nasional, saya biasa diundang dan mewakili ketika pertemuan bagaimana membicarakan persoalan tenaga kesehatan. Salah satu yang pernah kami bicarakan dan itu dilakukan secara nasional, menutupi tenaga kesehatan di daerah tadi adalah dulu yang kita kenal dengan Nusantara Sehat, Pak Kamil. Nusantara Sehat ini dari beberapa tenaga, ada anak-anak kita dokter,
Ada sarjana kesehatan masyarakatnya, ada kebidanan, kebidanannya, perawatnya, ada farmasinya, ada gizinya. konseling. Nah, ini kita bicarakan secara nasional. Dan ternyata ditindaklanjuti oleh menteri pada saat itu. Dilatihlah anak-anak ini. Nah, sekarang Pak Kamil, kita untuk daerah. Di benak saya, meskipun beberapa daerah sudah menindaklanjuti apa yang mau dirancang secara nasional, tetapi ternyata tidak semua teman-teman pengambil kebijakan di daerah mau melakukan seperti itu. Nah, sehingga saya berpikir harus ada wakil, harus ada kita di DPR. Inilah yang kita menyuarakan. Ya. Misalnya, saya kasih contoh, waktu saya di Ampana. Ampana Pak Kamil, untuk menutupi kekurangan tenaga bidannya, maka Pemdanya ketika kita ngomong, wah kalau begitu saya memberikan beasiswa untuk anak-anak saya di daerah saya. Sehingga anak-anak saya di kampung tertentu, di pulau tertentu, nanti ketika mereka selesai kembali ke situ dan tidak tinggalkan lagi kampungnya. Iya. Itu mereka lakukan Pak Kamil. Meskipun cuma satu angkatan. Hasil apa? Hasil dialog seperti tadi. Apalagi kalau kita ada di DPR misalnya. Pasti dengan pemerintah pasti lebih kompak lagi. Nah, itu yang ada di benak saya. Ya, benar sekali Pak Muslimin, karena ketika kita ingin merubah sesuatu, maka kita harus masuk dalam gerbong itu. Bila perlu kita bawa gerbong itu untuk melakukan perubahan. Betul sekali apa yang dilakukan oleh Pak Masudin setelah purna sebagai ASN, kemudian berdasarkan pengalaman, kemudian ada bakat, menyuarakan sebagai penyambung lidah, penyambung aspirasi masyarakat yang tidak pernah didengar oleh pemangku kebijakan. Nah, itulah fungsinya, ada orang-orang hebat yang harus masuk di lembaga itu, kemudian menyuarakan dan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat yang ada di pelosok sana bisa terpenuhi. Kemudian kan kita tahu Pak Masudin, misalnya dalam politik, politik itu bahwa fakta itulah bukanlah realita. Iya. Misalnya kita lihat 7, tapi bukan 7 sebenarnya. Boleh jadi 9 atau boleh jadi 3 atau boleh jadi kosong. Tidak ada sama sekali. Itulah politik. Ruangnya apa ya? Bukan black and white, bukan hitam putih. Jadi, tapi saya yakin seorang Masudin akan mampu menjalani itu, berperan sebagai penyambung lidah masyarakat dan mampu memberi kontribusi untuk perbaikan sistem itu. Meskipun kita tahu misalnya orang hebat ketika masuk di sistem yang jahat memaksakan dia sebagai orang jahat. Dan orang jahat ketika dia masuk di sistem yang bagus, sistem itu mampu memaksa dia untuk menjadi orang baik. Itu yang terjadi di sana. Jadi kita harus mendorong. Saya salah satu orang yang bangga dan mensupport seorang Masudin masuk di lembaga legislatif untuk tahap awal. Kemudian dari sana nanti insya Allah berpikir lagi bagaimana menjadi eksekutor. Karena menyuarakan saja belum cukup dan harus melakukan eksekusi. Karena kita melihat realita yang terjadi saat ini, terlalu banyak orang yang menyuarakan, tapi sedikit orang yang mengeksekusi. Bagaimana pandangan Pak Masudin soal yang kita diskusikan tadi? Jadi Pak Kamil, saya ikuti dan bersama Pak Kamil kan lama. Ketika Pak Kamil pernah juga masuk, saya banyak belajar itu Pak Kamil. Ada kawan-kawan yang dari Parigi Motong kemarin Pak Kamil, ketika ketemu saya, kita nongkrongnya di wali kota. Mereka lihat saya di jalan lagi gara-gara badan singgah. Masudin. Orang lihat ini ada baliho. Kau ini apa? Pilih ini. Petarung atau penjudi. Saya bilang, aduh. Coba ajar dulu saya ini. Sudah. Jadi mereka guyon, akhirnya saya bilang kalau petarung saya pemula. Beberapa kawan kita memang yang sudah pernah masuk, akhirnya dia tidak bosan, tetap mengikuti kembali lagi.
Untuk penjudi, saya secara finansial ya kita punya dana. Tetapi untuk sampai saya membawa dana saya untuk berjudi dengan misalnya membagi-bagi, saya berpikir karena saya menginginkan saya masuk sekaligus pembelajaran politik kepada masyarakat kita dan keluarga kita. Saya sudah tes, saya beritahu begitu. Saya sudah tes. Adik-adik yang pernah saya latih, teman-teman yang pernah ketemu saya, demikian juga mahasiswa saya yang jumlahnya lumayan banyak pada setiap wilayah, rata-rata ketika saya kontak, mereka itu berkata seperti ini, Pak Masudin, toran dukung Bapak. Bapak tidak perlu sampai jor-joran mengeluarkan modal karena kami memiliki pandangan bahwa Pak Masudin bisa kami percaya untuk mewakili kami. Ya. Ini yang saya pegang Pak Kamil. Saya bercerita begini Pak Kamil, sampai berdiri-berdiri saya punya Pak Kamil. Bulu-bulu. Bulu-bulu. Ya. Nah, karena hampir semua di wilayah, khususnya Donggala dan Sigi ketika saya kontak, mereka menyatakan seperti itu. Bahkan adik-adik kita pun di wilayah Parigi, termasuk wilayah Luwuk, mereka ini justru yang mengiklankan saya. Pak Masudin, orang lihat teman-teman di wilayah tertentu di kabupaten di Komyu itu, mereka itu agak ada perasaannya takut untuk bersuara. Ini Pak Kamil pasti paham itu. Karena mereka SN dan secara struktur agak itu. Nanti tor yang mbak iklan. Mereka lakukan itu. Mereka kirim ke organisasinya mereka. Itulah yang beredar. Selanjutnya Pak Kamil, untuk pembelajaran politik tadi saya alami Pak Kamil. Saat nama saya sudah masuk, saya sudah mengikuti penugasan partai. Setelah saya lolos penugasan partai, saya diundang untuk ujian kemarin, asesmen di partai. Nanti kita masuk pada tahap keempat, survei kembali, apakah elektabilitas saya memang seperti yang diharapkan. Baru nanti untuk masuk ke daftar calon sementara sebelum pengusulan daftar calon tetap. Dari beberapa kawan, beberapa teman yang menghubungi saya, ada memang Pak Kamil yang datang misalnya, Pak Masudin, kami punya kegiatan seperti ini. Kami mau mengajukan proposal ke Bapak. Bla bla bla, begini-begini. Saya selaku orang yang baru menjelaskan, saya bilang saya senang. Dan ini ya pekerjaan kami ketika kami mahasiswa seperti inilah kita mengajukan. Siapa nanti yang mau sponsori, insya Allah banyak orang yang mau sponsori. Tapi saya tidak bisa menyanggupi jika saya untuk memenuhi semua itu. Nah, itu kita dapat itu. Nah, kemudian ada juga orang yang memang datang dari pengalaman-pengalaman cerita itu, dia, oh Masudin nanti saya di sini, nanti saya di sini. Nah, tapi dari pengalaman ketika saya diskusi, dialog, cerita, salah satunya saya ingat waktu diskusi dengan Pak Kamil di ruangan di Radar dulu. Pak Kamil juga ajak saya, kita pernah jalan bersama, ya kan? Mengunjungi beberapa komunitas, kita berbagi dulu. Nah, itulah yang saya lakukan sekarang Pak Kamil. Saya belajar dari pengalaman. Saya bilang saya mengikuti apa yang telah teman-teman saya lakukan, kakak-kakak saya lakukan, sahabat saya lakukan. Ketika kami punya, kami tidak segan untuk berbagi. Tetapi ketika saya memiliki uang tadi untuk saya bayar ke orang agar memilih saya mohon maaf, saya tidak akan seperti itu. Bahkan Pak Kamil ekstrim, ada yang bertanya ke saya seperti ini. Saya tidak tahu dia mungkin pengalaman di partai. Berapa modalnya Komyu mau maju? Wih, gila ini pertanyaan. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Komyu ini rugi nanti Komyu ini. Komyu ini orang apalagi Komyu orang baru, orang akan memanfaatkan Komyu. Saya bilang insya Allah tidak, karena selama saya melakukan aktivitas sosial saya, tidak pernah saya berniat untuk saya ketika memberikan sesuatu itu
bahwa saya nanti akan mendapatkan dengan tujuan seperti ini. Tidak pernah pikiran saya seperti itu. Ini bertahun-tahun kita lakukan, Pak Kamil. Kau ingat kita sampai ke gunung apa semua itu, Pak Kamil. Saya tetap lanjutkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan itu sampai saat ini. Terus Pak Kamil, persoalan hitam putih tadi, ada salah satu wilayah yang saya kunjungi. Mereka bercerita. Dia bilang, Pak Masudin, sampai subuh, ini kita mau pinta kau mami anu itu. Jadi menurut Komio bagaimana? Begini, jangan terjadi. Ada dulu yang masuk ke sini, dia sudah berbagi, dia sudah kasih ternyata tidak sampai apa yang dia pikirkan. Ya, tadinya mungkin dihitung 200-an, ternyata tidak sampai 20. Pertanyaan yang Pak Kamil ajukan ke saya, mereka ajukan juga ke saya. Jadi Komio selama ini bagaimana? Saya bilang insya Allah, jalur yang saya tempuh selama ini hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan yang memang sudah terjalin sekian lama. Saya tidak pernah ketika melakukan aktivitas itu, setelah saya evaluasi, ternyata misalnya saya latih di Tanan Tofea. Ketika saya lakukan pelatihan di Tanan Tofea kepada sekelompok pemuda itu misalnya ketika ketemu dengan saya, Pak Masudin, boleh Komio latih torang misalnya bagaimana kerjasama, bagaimana public speaking, yang torang lihat biasa Komio di media sosial itu. Tapi torang tidak punya dana, Pak Masudin. Saya bilang sudah, tidak usah kamu pikir seperti itu. Saya akan datang karena kalau kamu bayar saya, memang waduh luar biasa kalau saya cerita-cerita di hotel itu. Jadi Pak Masudin, saya bilang ini kerja saya. Inilah yang saya bangun selama ini. Jadi di beberapa desa. Selain memang teman-teman yang misalnya ada penugasan tiba-tiba Dinas Pemuda Olahraga, Pak Masudin, Komio latih anak-anak muda di sana. Ada lagi teman-teman BKKBN, Pak Masudin, Komio latih anak-anak genre di sana. Jadi seperti itu. Saya Pak Kamil, keyakinan saya itu karena saya rasakan. Dalam 4 bulan ini sejak saya bergabung, meskipun ada yang datang seperti tadi, tapi ternyata lebih banyak mereka itu mensupport saya dengan langsung dengan kata-kata. Bahkan ada satu desa, Om Sudin, Komio masih ingat saya? Saya tidak ingat Komio ini. Saya di sini. Coba Komio ingat-ingat. Oh iya, saya ingat Komio. Pak Masudin, biar Komio tidak kemari. Nanti saya yang beritahu keluarga, beritahu teman-teman di sini. Saya bilang astagfirullah, subhanallah. Ini terjawab yang seperti Pak Kamil sampaikan tadi. Ini di benak saya dan saya rasakan. Ya, pemirsa, dialog ini semakin seru. Jadi jangan bergeser dari channel YouTube Anda di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Pak Masudin, banyak orang susah, banyak orang sukses ketika kerja-kerja sosialnya itu diikuti dengan kerja-kerja politik. Selama ini kan selama 39 tahun Pak Masudin di ASN, kerja-kerja sosial itu terus dilakukan. Sekarang dalam 4-5 bulan terakhir, Bapak bekerja berikhtiar untuk kepentingan politik. Dan secara sosial itu akan terikut, bahwa kerja-kerja sosial akan terbawa, akan mengikut ke kerja-kerja politik. Bagaimana perasaan seorang Mas Udin yang telah bekerja sosial selama 39 tahun ketika saat di ASN dan di NGO misalnya, atau ketika masih menjadi mahasiswa, ketika kerja-kerja sosial itu ke bawah ikhtiar politik. Kan seperti yang diceritakan tadi kan, bahwa kerja-kerja politik kita yang dulu itu lekat dengan masyarakat yang dulu kita pernah akrabi, kita pernah kunjungi, karena
kerja sosial itu beda dengan kerja politik. Misalnya kalau kita mengutip misalnya Pak Bupati Donggala, kalau kerja sosial itu tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh mengumumkan. Tapi kalau kerja politik, tangan kanan memberi, tangan kiri harus mengumumkan. Nah itu bedanya kan, beda sekali. Kan? Bagaimana menyikapi persoalan ini? Sementara yang selama ini yang dijalani oleh seorang Mas Udin adalah kerja nyata. Sementara politik itu seperti yang saya sebutkan tadi, fakta itu bukanlah realita. Misalnya kita lihat di sana, oh yang hadir 700. Belum tentu 700 itu yang dukung kita. Kan? Banyak orang stres, banyak orang kehilangan kontrol karena ketika datang di satu pertemuan hadir 700. Begitu dilihat TPS minus 7 misalnya. Bagaimana menyikapi experience yang selama ini terjadi misalnya dan dialami oleh teman-teman kita. Saya kasih satu contoh misalnya. Ada teman saya ketika mengikuti pertarungan pilkada trauma dengan undangan. Saya tanya, kenapa trauma? Ada lagi undangan di sana, tidak mampu saya. Ada dia bilang 3 biji mangga dilelang, saya penama disebut 5 juta. Stres dia, 3 biji mangga dilelang 5 juta karena harga politik. Oke, Pak Kamil. Saya ingat ketika Pak Kamil mengajak saya jalan kan. Termasuk kita launching bukunya Pak Kamil dulu. Anak Kusir Dokar, ya. Saya Pak Kamil, apa yang saya lakukan 2002 kemarin Pak Kamil, secara nasional, ternyata saya bisa tersurvei, saya bisa mendapatkan penghargaan secara nasional. Saya menyaingi 140 kandidat. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini, khususnya saya yang di Badan Narkotika Nasional, pelatihan-pelatihan saya lakukan. Hari Anti Narkotika 2022 sebelum KTT di Bali kemarin diawali dengan pertemuan narkotika internasional dan nasional di Bali. Saya diundang Pak Kamil. Saya sendiri kaget, mereka itu dari mana mendapatkan penilaian sehingga saya bisa mendapatkan penghargaan selaku orang yang melakukan aktivitas kegiatan itu dan bisa dihargai. Saya bisa menerima penghargaan 10 orang secara nasional, Menteri Pendidikan, Menteri Kelautan, kemudian Rektor Universitas Surabaya, Rektor USU, Gubernur Medan, tambah saya lupa satu gubernur apa di Jawa, tambah pengusaha satu, tambah lembaga sosial, masyarakat sipil saya yang bisa mendapatkan penghargaan itu. Kemudian satu dari Badan Narkotika sendiri. Ketika saya diundang dan diterima dan diusulkan beberapa kawan, termasuk yang dari Sulawesi Tengah, saya tadinya agak pesimis, tidak optimis, karena sudah diberitahu Pak Masudin, Komio ini bersaing secara nasional. Nah, ternyata survei dan penilaian mereka, baik melalui media sosial dan kenyataan yang mereka tanyakan masyarakat, semua memberikan penilaian yang positif terhadap aktivitas yang saya lakukan itu. Itu satu sisi. Oke. Kenapa saya harus ceritakan? Saya senang, saya bangga. Kita bisa, Pak Kamil, dengan duta-duta negara sahabat secara internasional. Saya bisa nginap di Nusa Dua, yang Pak Kamil pasti tahu satu malamnya berapa. Kemudian kita difasilitasi, mewakili seperti tadi, saya anak kampung yang bisa di forum internasional. Itu mungkin yang saya harus sampaikan. Selanjutnya Pak Kamil, apa nanti ketika misalnya kenyataan itu belum saya gapai? Pak Kamil salah satu sahabat yang
kita baku tahu persis dulu Pak Kamil. Kita tiduran bagaimana ya. Nah, itu mungkin tidak perlu dicerita oleh teman-teman, tapi perlu mereka tahu. Istilahnya merayap bersama lah. Mungkin orang tidak percaya kalau kita cerita Pak Kamil ya. Biasa kita nongkrongnya di kelas dulu di Bamboro. Jadi kalau orang startnya dari nol, kita under zero. Jadi lebih berat kehidupan. Tapi itu tadi Pak Masudin, karena kita memotivasi diri sendiri bahwa sukses itu bukan hanya milik orang-orang yang senang. Kita pun yang susah ingin jadi senang, begitu. Oke. Kemudian ini Pak Kamil, partai yang mengajak saya Pak Kamil, saya sebut saja partai tanpa mahar Pak Kamil. Tidak pernah mereka meminta saya untuk menyiapkan uang. Itu yang pertama. Sehingga saya, mantap ini. Ketika mereka wawancara saya, bahkan mereka menjelaskan sejelas-jelasnya. Sambil Kak Masudin, ketika kakak sudah masuk nanti ini, dan ternyata masyarakat memang mempercayai Bapak, ya tidak menutup kemungkinan hal-hal lain bisa saja yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Terus jika kakak juga tidak terpilih, kakak sudah punya pengalaman. Saya makin mendorong saya. Dan saya sudah menyiapkan diri saya Pak Kamil. Menyiapkan diri saya sejak awal. Ketika kita melakukan aktivitas kegiatan yang baik, kunjungan dulu, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan kepada adik-adik kita, anak-anak remaja masjid, anak-anak KNPI, termasuk saya masuk ke pemuda gereja, termasuk adik-adik Karang Taruna, ibu-ibu, baik ibu PKK maupun ibu-ibu pengajian. Semua yang saya lakukan dulu semata-mata di benak saya, sumber daya kita harus berkualitas. Itu di benak saya. Ketika itu jalan, akan menimbulkan pemahaman, menimbulkan kesadaran, membawa orang mau bertindak untuk lebih bagus. Ketika dia lebih bagus, maju untuk dirinya, maju untuk keluarganya, saya yakin maju juga untuk masyarakatnya. Ini yang kita bangun. Jadi meskipun misalnya saya tidak terpilih, dan mungkin saya seperti tadi Pak Kamil bilang, ada 300 ini, ternyata hanya 3, saya tidak akan kecewa Pak Kamil. Ya, karena saya tidak akan kecewa. Ada yang diajarkan oleh agama kita bahwa di balik sesuatu, di balik bencana misalnya musibah, ada hal yang lebih baik ke depannya. Ini Pak Masudin, jadi ini kita harus dorong kepada masyarakat yang ada di luar sana bahwa figurnya seorang Masudin ini akan mengajarkan kepada masyarakat berpolitik itu tidak harus mahal. Karena ketika orang harus mengeluarkan finansial begitu besar, pengembaliannya itu pun nanti diupayakan dengan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang ada. Maka lahirlah koruptor-koruptor baru. Karena biaya politiknya mahal. Jadi hadirnya Komio kita dukung karena Komio selain punya cita-cita, punya nawaitu yang begitu tulus untuk menyambung aspirasi masyarakat atas keluhan dan kekurangan yang mereka alami di pelosok sana, ada satu yang perlu disupport bahwa Komio mengajarkan politik itu tidak selamanya mahal, politik itu tidak harus ukurannya uang, tetapi ada kedekatan, ada bangunan emosional yang telah dilakukan dari kerja-kerja sosial sebelumnya. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada publik yang di luar sana, bahwa masyarakat kita ini perlu edukasi soal politik berbiaya murah. Kemudian perlu edukasi untuk meningkatkan skill dan kemampuannya. Kemudian perlu memberikan pemahaman bahwa memilih orang yang hanya datang saat dia membutuhkan kita, yang dia datang ketika dia membutuhkan suara kita, setelah itu 5 tahun dia lupakan dan dia akan datang lagi, dibanding dengan orang yang sudah bekerja,
memperhatikan, memberikan sumbangsi terhadap kemajuan misalnya dalam satu lingkungan. Kemudian Pak Masudin, dapilnya Komio ini adalah daerah tertinggal, kan? Donggala, Sigi. dan Sigi. Itu daerah yang tingkat kemiskinannya itu bermain di atas 10%. Tentunya banyak persoalan yang di sana yang harus disuarakan, yang harus didorong agar tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa terdongkrak. Misalnya, bagaimana mungkin tingkat masyarakat itu bisa terdongkrak ketika irigasinya tidak bagus, ketika jalan-jalan produksinya tidak bagus. Meskipun produksinya bagus, tetapi sarana untuk pemasaran itu tidak tercapai. Maka itulah kondisi yang terjadi sekarang. Kemudian apa yang harus dilakukan? Misalnya dari kerja-kerja politik saat ini sudah ada gemahnya misalnya. Seperti yang dilakukan tadi ketika melihat ada kejanggalan, dipostinglah lewat media sosial, itu merupakan penyambung lidah kepada pemangku dan pengambil kebijakan. Ya. Yang saya lakukan ini Pak Kamil, ketika diskusi kemiskinan, saya punya teman, punya sahabat, pekerja-pekerja sosial, mereka yang misalnya di PKH. Mereka, karena mereka tahu sebagai fasilitator, sekaligus mentor, bahkan ketika saya diundang dulu oleh Ari Ginanjar, saya menjadi motivator. Itu juga penghargaan dulu untuk saya itu Pak Kamil. Ketika dari Sulawesi Tengah, siapa yang diundang mengikuti pelatihan langsung di Menara 165. Alhamdulillah 2 kali saya dibiayai oleh mereka. Saat ini untuk pengentasan kemiskinan sendiri untuk di wilayah khususnya, untuk wilayah Kabupaten Donggala, saya ngikut untuk adik-adik tadi yang sudah melakukan aktivitas pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu itu. Jadi selain mereka melatih keterampilan, melatih juga bagaimana hidup berumah tangga, kemudian mengelola hasil-hasil bumi. Itu saya ikuti nih untuk kurang lebih ya 6 bulan terakhir ini. Untuk yang lebih besar Pak Kamil, seperti tadi ya saya sebatas ketika ada pertemuan di tingkat ketika mereka itu hadir mungkin di desa. Saya hanya masih sebatas itu. Itulah yang mendorong saya. Harus ada kita masuk sini, harus ada di atas. Masuk di sistem. Ya, masuk di sistem. Itu. Jadi saya akui. Nah, tapi saya punya konsep sendiri nih Pak Kamil. Ketika misalnya saya terpilih, saya berharap teman-teman misalnya di pemerintahan untuk pengentasan kemiskinan itu lebih cepat, mungkin tidak sekedar seremonial yang banyak. Ya, karena kita melihat kan sampai saat ini pengentasan kemiskinan itu masih didiskusikan. Padahal diskusi itu sudah lama, saatnya ini tahap eksekusi. Jadi tidak perlu lagi didiskusikan karena persoalan yang terjadi itu sudah diketahui. Dari dulu kan sudah didiskusikan. Makanya saya sering mengatakan bahwa persoalan kemiskinan itu tidak perlu lagi didiskusikan, tetapi butuh dieksekusi. Nah, jadi itu yang saya sampaikan tadi Pak Kamil. Saya bilang saya tidak butuh, saya sampaikan ke mereka jangan lagi seremoni, action. Nah, apa actionnya? Saya diskusi di salah satu desa ini Pak Kamil. Saya bilang waktu data berapa jumlahnya penduduk miskin sama Komio ini. Mereka bilang ini sebenarnya tidak banyak ini Pak Masudin. Ini di desa ini kalau dihitung tinggal ya sekitar 30 orang, 30 kakak. Terus Komio ingat sudah berapa tahun program ini jalan. So lumayan ini, so kita sudah 4-3 tahunan jalan. Terus 3-4 tahun jalan ini ada perubahan yang terjadi enggak? Ini maksudnya saya lakukan diskusi di desa. Dia bilang ini yang kami bangun ini Pak Masudin. Bagaimana caranya membawa mereka, memberikan pelatihan ke mereka, memberikan modal kepada mereka agar yang tadinya dia masih kategori miskin itu berubah, dia terangkat. Terus sudah dibicarakan itu. Dia bilang ternyata
Nah, itu ada semacam apa? Eh, Sistem yang terkesan memelihara kondisi itu, Pak Kamil. Jadi ini yang harus Iya. diungkap, Itu harus diterobos. diterobos. Nah, itu di salah satu desa. Nah, kemudian saya pindah lagi karena kawan saya pekerja sosial tadi. Gitu. Ya. Pengalaman komio di tempat lain di beberapa desa ada, Pak Masudin. Dia karena kita sudah kasih modal, dia menganggap apa yang telah dia lakukan selama ini telah berubah pada dirinya, dan dia sendiri meminta supaya jangan lagi namanya ada di nama kategori miskin itu. Berapa orang yang begitu? Oh, tidak banyak, Pak Muslim. Saya bilang kita harus bangun yang seperti itu. Nah, jadi ini pembanding ketika saya berada di tengah masyarakat. Ternyata ada yang mau mereka memang segera terlepas dari itu, tapi ternyata ada juga yang memelihara. Wah, sudah dapat bantuan terus, Nah, jadi ini yang saya dapatkan. Nah, sehingga di pemikiran saya tadi itu perlu duduk bersama. Jadi antara pemerintahnya, kemudian DPR-nya, ya, membicarakan seperti itu di wilayah kita seperti apa dan harus selesai. Saya pernah melontarkan dan dianggap saya agak, komio, karena komio bukan pejabat komio ini, teman-teman. Saya bilang, misalnya kategori mereka rumahnya belum layak disebut memenuhi syarat. Bilang, kalau saya beritahu begitu. Kalau saya, misalnya daripada membuat kegiatan yang hanya seremonial habis, lebih bagus dana tadi ini langsung kita, misalnya di kampung itu ada 10 rumah, langsung buat bedah rumah, dan pasti langsung rumahnya jadi bagus, kurang lagi salah satu kriteria. Nah, tidak bisa karena komio bukan pejabat. Nah, itulah yang disampaikan oleh kawan-kawan saya ketika saya ada di desa. Ini pemikiran saya anggap sederhana, tapi saya harus lontarkan. Iya. Ya, itu yang saya menjawab pertanyaan dari Pak Kamil tadi. Ya, pemirsa, tonton terus diskusi ini karena semakin menarik. Seorang Mas Udin yang anak kampung yang mencoba membelah kebuntuan bahwa politik itu harus menggunakan uang. Tetapi ada kerja-kerja sosial yang menjadikan investasi bagi ikhtiar-ikhtiar politik berikutnya. Pak Masudin, boleh disampaikan kepada teman-teman, kepada bekas anak didik Bapak, bekas mahasiswanya Bapak yang ada di luar sana, bahwa ada ikhtiar-ikhtiar politik yang akan dilakukan dalam 6-7 bulan ke depan menyongsong pesta demokrasi di 2024 nanti. Silakan. Oke. Sebelum saya menyampaikan ke teman-teman, saya berterima kasih ke Pak Kamil. Pak Kamil, doa saya dengan doa keluarga dan teman-teman ternyata terjawab ketika saya mendapatkan telepon dari Pak Kamil. Terus terang, 2-3 hari kemarin kami diskusi bagaimana caranya agar masyarakat di wilayah Sigi dan Donggala mengetahui bahwa komio ini maju. Ya. Tadi Pak Kamil, pas Pak Kamil telepon itu, lama saya, subhanallah, langsung terjawab ini. Nah, itu berkah Ramadan di Subhanallah. 28 Ramadan. Subhanallah. Jadi terjawab. Bahkan adik-adik saya yang mendukung saya sudah merancang, Kak Masudin, kita mulai buat iklan-iklan untuk komio. Tapi belum terwujud. Ternyata Pak Kamil yang mendahului. Subhanallah, itu yang pertama. Akhirnya saya harus berterima kasih. Selanjutnya, saya yakin teman-teman saya, sahabat saya, adik-adik saya, semua yang pernah bertemu saya pasti mengingat saya. Apapun yang pernah saya lakukan, sekali lagi tidak pernah saya meminta untuk mendapatkan balasan. Bahkan saya mengatakan inilah yang saya lakukan. Dan Pak Kamil pasti tahu gaya saya ketika saya biasa dulu menulis di koran, hampir tidak ada tendensi apa-apa. Pak Kamil tahu dulu itu. Jadi seperti itu.
Yang kedua, jika apa yang sudah telah saya sampaikan, baik ketika kita bertemu dan dinonton, didengar di malam nanti di podcast Kabar 68 oleh Pak Kamil, masuk di akalnya teman-teman, kemudian teman-teman yakin saya bisa membawa aspirasi masyarakat, membawa aspirasi sahabat, ya mari kita bersama. Saya tidak bisa berjanji Pak Kamil sampai kita mengatakan seperti ini. Dan karena apa yang saya lakukan itu ya sudah dirasakan. Kenapa saya rasakan? Ya terbukti saya bisa mendapatkan pengakuan di tempat lain. Jadi itu yang sudah terjadi. Yang ketiga, jika ini menjadi kebaikan untuk kita semua, silakan teman-teman, sahabat saya, termasuk mahasiswa saya, siapapun, kita ceritakan bahwa ada Masudin Raja, ada Masudin, mungkin kakak kita, mungkin teman kita yang mau maju, dan saya sangat membutuhkan dukungan itu. Kawan-kawan lain mengatakan, biasa di WA, Pak Masudin, selain doa, kami akan mendukung Bapak. Selain kami mendukung, kami juga akan jalan untuk Bapak. Sehingga diskusi yang saya katakan tadi Pak Kamil, saya bukan petarung, saya bukan penjudi, tetapi saya berangkat dari nawa itu untuk bersama-sama memajukan masyarakat kita, memajukan wilayah kita. Kita ini bisa untuk mencapai kesejahteraan, kita bisa mencapai kebersamaan di antara keberagaman, khususnya kita berada di wilayah Sigi dan Kabupaten Donggala. Itu pemikiran saya Pak Kamil. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi diskusi kami dengan seorang anak kampung dari wilayah Pantai Barat, namanya Mas Udin Raja, sarjana sains terapan, magister sains, Magister Kesehatan. Magister Kesehatan. Banyak yang telah terlontar, banyak yang sudah disampaikan bahwa kerja-kerja sosial yang dilakukan begitu tulus tanpa meminta balas budi saat ini bisa menjadi investasi untuk ikhtiar politik. Jangan lupa dan dukung terus Pak Mas Udin Raja agar bisa melakukan perbaikan di dalam sana, mendorong sistem yang ada saat ini untuk lebih bagus dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan dan kekurangan-kekurangan yang masih terjadi saat ini di daerah-daerah Sulawesi Tengah. Dan yang lebih penting lagi bahwa figur ini adalah figur yang telah mendobrak bahwa selama ini politik berbiaya mahal dan harus membutuhkan modal besar, tapi beliau berangkat dengan nawaitu yang tulus, kemudian menjadikan kerja-kerja sosial yang dilakukan selama 30 tahun terakhir menjadi ikhtiar politik berikutnya. Pemirsa, tonton terus acara ini dan kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya di program podcast Kabar 68, Kabar untuk Semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh.